Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunika Gemilonisitorus dari program studi D3 Keperawatan dengan NIM 25107011023. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah keperawatan dengan tokoh Rufaidah Al-Aslamiyah. Selamat menonton semuanya. Rufaidah Al-Aslamiyah, perempuan tangguh zaman Rasulullah yang mengambil peran sebagai perawat pertama dalam dunia Islam. Sosoknya hadir dalam mengembangkan ilmu keperawatan di dunia Islam. Rufaidah lahir di Yatsrib, sekitar 25 tahun sebelum kedatangan Rasulullah. Rufaidah lahir sekitar tahun 597 Masehi. Dalam beberapa kitab sejarah, namanya berbeda-beda. Menurut Syauqi, namanya adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Bani Aslam al-Kharaj. Dalam kitab Al-Maghazi, namanya Kuwaibah binti Sa'ad. Sedangkan dalam kitab Ma'rifah As-Sabiyah karya Aba Naim al-Safani, namanya adalah Rumaitsah al-Anasriyah. Namun dari data tersebut bahwa nama yang umum dikenal sebagai Rufaidah. Rufaidah masuk dalam marga Aslam yang merupakan salah satu marga dari suku Khazraj di Madinah. Ia juga termasuk dalam kaum Ansar, yakni golongan yang pertama kali menganut Islam di Madinah. Maka Rufaidah dianggap sebagai mukadram, yang artinya seseorang yang mengalami masa jahiliyah dan masa Islam sekaligus. Rufaidah lahir dari kalangan para tabib. Ayahnya bernama Sa'ad al-Aslami. Ketertarikannya mempelajari dunia kesehatan mewarisi ayahnya yang merupakan tabib terkemuka, bahkan seorang pimpinan atau imam para tabib di kalangan masyarakat Madinah. Pengobatan ayahnya terkenal di seluruh jazirah Arab. Masyarakat juga mengklaim bahwa ayahnya dapat menjadi perantara menyembuhkan penyakit melalui doa-doa dan juga jimat yang dimilikinya. Ayahnya mewariskan pendidikan keperawatan kepada Rufaidah sejak Rufaidah masih kecil. Pada saat remaja, Rufaidah diminta ayahnya bekerja sebagai asisten untuk merawat pasien. Peranan Rufaidah dalam dunia keperawatan sebelum Islam datang di Madinah menggunakan praktik jahiliyah, yaitu praktik kesehatan lokal masyarakat Arab dan praktik kesehatan peradaban kuno. Praktik kesehatan lokal yang diterapkan Rufaidah dan ayahnya terbilang masih sangat sederhana sesuai dengan keadaan geografis. Sebagian besar memanfaatkan hewan dan tumbuhan seperti jinten hitam, bunga meme kilon, truffle gurun, air kencing unta, empedu hewan buas, susu keledai betina, dan lemak cair dari ekor. Teknik pengobatan yang sudah dikembangkan yakni teknik vanesection, kauterisasi, dan juga bekam. Praktik tersebut sebenarnya bukan praktik kesehatan bangsa Arab murni, akan tetapi merupakan warisan bangsa Persia dan Bizantium yang berasimilasi dengan praktik kesehatan lokal bangsa Arab. Keahlian Rufaidah berkembang ketika melihat ayahnya merawat pasien. Selain diberikan tanggung jawab oleh ayahnya untuk merawat pasien, sesekali Rufaidah melakukan penanganan pada pasien sendiri. Itu dilakukannya saat kondisi darurat atau saat ayahnya sedang tidak ada. Dari sanalah keahliannya semakin terasah, sehingga ia menjadi terlatih, mandiri, cekatan, dan juga ulet dalam melakukan perawatan. Pengobatan dan perawatan ini bersifat mistik dan sangat primitif. Selain itu, ayahnya juga mengenalkan praktik kesehatan bangsa lain seperti Persia, Romania, Syria, dan juga India. Pengetahuan ini didapatkan melalui relasi perdagangan antar bangsa. Ketika mereka pulang ke kampung halaman, mereka mempraktikkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Rufaidah menjadi asisten selama ayahnya masih hidup dan belajar mengenai keperawatan dari ayahnya. Ketika Islam telah datang di Madinah pada abad ke-7 sekitar tahun 622 Masehi, tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, menurut Syauqi Al-Fanjuri, Rufaidah telah mengetahui ada Rasul yang membawa risalah baru, menyeru untuk meninggalkan yang batil dan mengajak kepada kebajikan. Rufaidah pun berbait kepada Rasulullah dan menjadi mukallaf.
Rufaidah merubah metode pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya dan berhasil menggabungkan keilmuannya dalam bidang keperawatan sesuai ajaran Islam. Pertama, ia membersihkan tempat pengobatan agar nyaman, karena dulunya kotor. Kedua, menghilangkan jampi-jampi dan jimat dan menggantinya dengan doa-doa dan salawat sesuai yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Rufaidah juga berdakwah kepada setiap pasiennya. Di tahun yang sama, Rufaidah mendirikan sekolah keperawatan pertama di dunia Islam. Tapi lokasinya tidak jelas di mana. Ia memimpin dan mendidik para perempuan muslim di bidang keperawatan. Ia berhasil mengenalkan kepada kaum perempuan untuk berkarir dalam merawat dan melayani masyarakat Madinah. Para perawat perempuan periode awal Islam ini dikenal dengan Al-Asiyah, dari kerja A'asa yang artinya menyembuhkan luka. Ketika peperangan Islam 623-630 Masehi, Rufaidah dan Al-Asiyah meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut serta. Rasulullah mengizinkan dan menempatkan mereka di garis belakang. Mereka melakukan perawatan kepada mujahid yang terluka, membawa makanan dan juga minuman, serta membantu menyediakan perlengkapan perang. Saat itu sedang terjadi perang Badar, Uhud, hingga Khandak. Ia memimpin tenda lapangan untuk merawat para prajurit yang terluka. Bahkan Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi, pernah ditangani langsung olehnya di perang Khandak. Atas perintah Rufaidah, dibuatlah rumah sakit lapangan yang dikenal dengan Khaimah Rufaidah atau tenda Rufaidah. Karenanya, ia dijuluki Muharidah al-Islam al-Ula atau perawat wanita pertama dalam sejarah Islam. Bagi Rufaidah, merawat bukan sekedar mengobati luka. Ia menekankan etika, kasih sayang, kesabaran, dan kepedulian pada semua. Ia melayani fakir miskin, anak yatim, bahkan mereka yang mengalami gangguan jiwa. Ia adalah pelopor holistic care dalam Islam. Pasca peperangan atau masa damai, Khaimah Rufaidah yang didirikan di samping Masjid Nabawi dijadikan tempat pelayanan kesehatan, membantu orang-orang miskin, anak yatim, dan juga penderita cacat ataupun mental. Rufaidah Al-Aslamiyah bukan hanya perawat pertama, ia adalah simbol dedikasi, profesionalisme, dan kemanusiaan. Semoga kisahnya terus menginspirasi para tenaga kesehatan di seluruh dunia. Untuk mengkoordinir para perempuan lain, Rufaidah juga menciptakan kode etik keperawatan selama berperang. Tindakan-tindakannya selama perang dan setelahnya menunjukkan prinsip-prinsip etika seperti menyelenggarakan perawatan terbaik, peduli terhadap individu, dan membangun sistem organisasi keperawatan. Prinsip-prinsip dasarnya mencakup pelayanan berdasarkan empati dan kemanusiaan, menciptakan lingkungan yang bersih dan higienis, mengganti jampi dan jimat dengan doa dan salawat, serta mengorganisir perawat untuk melayani pasien dengan adil dan hormat terhadap martabat mereka. Rasulullah memberikan penghargaan khusus berupa kalung indah dan dengan tangannya yang mulia, beliau memakaikannya langsung di leher Rufaidah. Hanya Rufaidahlah yang mendapatkan kalung. Menurut beliau, karena Rufaidah terlibat dalam perang serta berhasil mengorganisir para perawat. Rufaidah begitu tersanjung, bahkan berwasiat jika ia meninggal dunia agar kalung itu dikuburkan bersama jasadnya. Warisan Rufaidah melampaui zamannya. Ia dikenang sebagai perawat pertama dalam sejarah Islam. Bahkan, beberapa penghargaan keperawatan modern mengabadikan namanya. Seperti Rufaidah Al-Aslamiyah Award di Bahrain dan Irlandia. Ia adalah inspirasi lintas zaman. Akhir hayat Rufaidah tidak diketahui jelas. Salah satu yang pasti bahwa ia tidak pernah pindah kemanapun, maka dapat dipastikan bahwa Rufaidah meninggal di kota kelahirannya, Madinah.
Dedikasi Rufaidah dalam dunia keperawatan mempengaruhi ilmu keperawatan modern, dan sosoknya pantas dijadikan teladan bagi perawat masa kini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.